Oke, aku Marta yang udah teman-teman tahu. Usiaku 23 tahun mau menginjak ke 24 tahun. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it at you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Terutama kalian yang nonton ini mesti kebanyakan anak-anak semanti nih, anak-anak yang masih putih abu-abu nih ya. Masih banyak yang masih bingung dengan masa depan dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Kalian benar-benar harus memantapkan diri sendiri, kalian kenali diri kalian sendiri. Ibarat kata kalau di aku tuh hikmat aja sih sama yang di atas. Jatuhnya itu aku daftar ke Poluan tapi belum bisa. Jadi ya ibarat kata istilah kerennya pengangguran. Tapi ya aku mempersiapkan diri karena dulu mindsetku waktu SMA itu aku nggak mau kuliah. Ya mungkin jadi, sama. Gitu ya. Jadi, masih ada ya mindset kayak gitu? Ada. Mungkin banyak sih yang kayak gitu. Ivan ya? Mindsetnya gimana? Kuliah? Ya mungkin tetap lanjutin. Gitu ya. Kalau aku salah satu orang yang nggak mau kuliah. Gitu. Alasannya kenapa nih? Gini, SMA kayak aku ngira tuh 6 tahun, ya 12 tahun lah total ya. SD, SMP, SMA tuh kayak capek-capeknya mikir pelajaran gitu ya. Kayak aku nggak, kayak kuliah nanti aku mikir lagi gitu kan. Jadi karena tadi kembali lagi aku suka tantangan ya. Terutama aku tuh berani capek kalau semisal ya wes itu berharga atau itu memang pantas tak dapatkan gitu loh. Ya aku coba buat daftar ke Poluan dan lain sebagainya. Nah ternyata lewat tinggiku tuh orang bilang banyak orang yang bilang kalau aku tuh tinggi. Tapi pada kenyataannya tinggiku tuh kurang. Aku tinggi itu waktu aku daftar itu sekitar 163. Oh itu harusnya 165. 165 tapi sekarang turun ya, katanya turun. Oh gitu ya? Iya, dengar-dengar turun. Iya kayak. Tapi ya, kurang tahu sih. Kita juga nggak tahu ya. Kalau dulu tuh kalau nggak salah aku dulu 165. Nah, tapi aku tinggiku kurang. Akhirnya ya wes, nggak keterima, istirahat dulu. Itu pun aku masih ada mindset untuk aku nggak mau kuliah. Aku masih ada mindset kayak selain kuliah ya, aku apa kerja ya. Tapi kerja pun untuk mungkin orang bakal banyak yang meremehkan lulusan SMA mau jadi apa sih? Iya. Sampai sekarang itu masih. Better kalau misal kamu lulusan SMK. Iya. Tidak ke jurusan atau kerja gitu. Kalau SMA kamu mau kerja apa sih? Jurusanku dulu kebetulan IPS. Oh, IPS. Sama. Aku dulu IPS. Aku IPS. Kalau sekarang nggak ada IPA IPS, cuman lebih condongnya. Iya. Oh gitu. Sekarang kan kurikulum merdeka, Mbak. Oh gitu ya. Gitu. Dulu masih ada, aku dulu kurikulum K13. Iya, K13. Ya, kan? K13 tuh IPA IPS terakhir di angkatan atas kita. Oh gitu. Iya. Operator ini. Operatornya ya. Ya, dulu aku IPS. Nah, ya wes dari situ kayak mau kerja pun ya kerja apa selain kerja seadanya gitu ya. Dulu pun aku sempat jadi itu dulu ada alumni atau biasa dibilang kakak pembina pramukaku. Itu dia tuh buka usaha kayak pisang nugget gitu di salah satu di daerah Madiun. Nah, waktu itu pun setelah aku sudah apa aku kuliah pun udah ada pemikiran gitu. Kayak aku kuliah pun aku tuh mau kuliah jurusan apa gitu ya. Aku mau kuliah kalau semisal itu tuh nggak membebankan pikiranku gitu kan. Mungkin yang mempunyai pikiran kayak aku atau mindset kayak aku ya sebagian persen orang ya, karena memang kuliah itu kan memang ya kita dapat gelarnya yang menentukan masa depan kita setelah kita kuliah mau kerja apa gitu kan. Beda sama aku. Nah waktu itu aku tuh mikirnya kayak ya udah aku kuliah
ya wes lah kuliah aja, tak habisin waktuku buat kuliah aja. Oke. Gitu. Daripada ibarat kata aku nggak tahu aku mau ngapain, aku nggak tahu. Jadi tahun 2017 tuh memang aku kayak bergelut sama diriku sendiri gitu loh. Aku mau apa, mau jadi apa gitu kan. Ya waktu itu akhirnya aku buka mindsetku, juga dukungan dari orang tua juga pastinya gitu. Jadi tahun 2017 aku lulus SMA itu kebetulan, dan puji Tuhannya itu aku bergabung ke dunia entertain. Mulai aku menginjak dunia entertain. Entertainment. Iya, Berarti entertain. yang kayak ya seputar tentang musik kayak gitu. Oke. Betul. Selain di karya yang udah aku singgung tadi, mungkin bisa teman-teman cek di YouTube channelku nih, judulnya Kagum. Oke. Nanti kita cek. Iya, nanti cek ya. Boleh, silakan dicek. Itu aku rilis video liriknya tok. Baru video lirik. Video liriknya dia. Itu tahun 2017. Ivan jadi terinspirasi. Soalnya Ivan sama Mbak Marta satu hobi. Oh gitu ya. Wah, boleh nih kita bikin project bareng nanti. Aduh, boleh nih. Diajak. Bisa dong. Nah, itu bisa dicek di YouTube. Nah, itu di situ mulai aku menginjakkan dan membuka mindsetku untuk menseriuskan hobiku. Oke. Vokal ini kan masuk ke dunia musik ya. Nah, kenapa aku nggak mulai menseriuskan dunia musik? Nah, almarhum papaku tuh bilang, hobimu itu bisa dibayar, tapi hobimu itu juga bisa jadi prestasi. Kenapa nggak mau seriuskan aja? Akhirnya mulai dari situ, aku kuliah, aku ambil pendidikan seni musik aja. Jadi nggak lincir lah ya ibaratnya. Jadi ibarat kata tuh kayak aku kuliah, aku menghabiskan waktu tapi nggak yang gitu-gitu aja gitu loh, nggak yang sembarangan. Ya udah ambil jurusan lain, seadanya aja gitu. Potensi juga tapi sesuka kita atau sesuai enggak sih. Nah kebetulan waktu yang membuat aku males itu untuk belajar lagi menghadapi SBM nih. Oh, tes itu ya. SNM aku nggak lolos waktu itu. Aku SBM. Kayak aku mikir, bisa nggak ya aku SBM? Sedangkan teman-temanku itu banyak banget yang jatuh bangun di SBM. Itu jadi rintangan juga. Kan? Banyak yang kayak tahun ini nggak lolos, coba lagi tahun depan dengan les, dengan apa. Itu aku sama sekali nggak les, teman-teman. Jadi kayak ya wes, aku mengandalkan apa yang aku tahu dan apa yang aku punya gitu. Aku nggak les, nggak apa. Aku coba langsung buat daftar SBM. Kebetulan aku di situ itu SBM-nya itu seni musik itu ada di Surabaya. Saurabaya. Di UNESA. Itu pendidikan seni musik juga seni musik murni. Cuma sayangnya mereka jurusannya itu saintek. Jadi beda sama yang sebelumnya. Nah, ada beberapa jurusan pendidikan seni musik itu yang saintek dan soshum. Dulu jadi SBM itu ada 2 jurusan itu, ada ada 3, saintek, soshum, dan ada bahasa. Nah, aku cari amannya kan karena aku lulusan SMA IPS, aku cari jurusannya memang soshum. Nah, ternyata aku mau masukin ke UNESA, mau ambil seni musik murni, ternyata nggak bisa. Mereka pendidikan seni musiknya sama seni musik murninya itu kalau nggak salah saintek waktu itu. Akhirnya ada itu, ternyata aku mikir aku pengennya tetap di daerah Jawa Timur, tapi yang hawanya tuh dingin. Aku coba sesimpel itu, sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu kayak Malang gitu. Aku coba di Malang ada nggak ya? Aku pertama itu coba di UB, di Universitas Brawijaya, ternyata nggak ada musiknya. Nah adanya tuh di kampus sebelahnya di UM. Di Universitas Negeri Malang. Nah itu ada musiknya, cuman pendidikan. Pendidikan seni musik. Nah jadi nanti pun lulus pun aku gelarku SPD, yang merujuk ke guru seni budaya. Nah kenapa aku nggak ambil ke, mungkin musik orang-orang kenal musik itu terkenal di isi Solo atau isi Surakarta atau isi Jogja. Sesimpel kenapa aku nggak ambil mereka, karena mereka Jawa Tengah. Jadi apa ya, mindsetnya itu tadi nggak pilih-pilih universitas tadi itu ya. Kayak pilih-pilih pun tuh kayak songongnya aku tuh pilih-pilihnya tuh nggak mau yang beda provinsi gitu.
Sesimpel itu. Kayak aku maunya itu ya udah yang satu provinsi aja, provinsi Jawa Timur udah, ya Malang. Surabaya nggak ada, ya udah Malang gitu. Sesimpel aku nggak mau ke Surakarta ataupun Jogja itu karena nggak mau mereka Jawa Tengah gitu. Sesimpel itu. Padahal dari jarak rumah atau dari jarak sini durasi Solo ke Jogja kan cuma 2-3 jam. Lebih dari Solo. Malang pun kalau naik kereta 4,5 jam, 5 jam gitu. Justru mungkin malah jauh Malang nggak sih? Memang dekat Solo Jogja ya. Memang sesimpel itu. Sesimpel orang tuaku dulu tuh nggak mendukung aku kuliah, terutama ibuku. Karena memang yang mindsetnya setelah lulus sekolah ya udah kamu daftar poluan aja gitu kamu. Jadi dulu itu aku tes SBM itu diem-diem teman-teman. Diem-diem sampai akhirnya aku lolos SBM itu ibuku nangis, kamu kenapa kuliah? Jadi bukannya bangga tapi malah jadi kamu kenapa kuliah? Penyesalannya gitu ya. Karena mungkin ketakutan ibuku itu karena memang aku anak tunggal, jauh dari orang tua, banyak pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Itu hal yang wajar ya. Cuman akhirnya puji Tuhan 4 tahun pas aku membuktikan aku bisa lulus, aku bisa wisuda gitu. Meskipun wisuda pun papaku udah nggak ada, jadi tinggal. Jadi ya memang mungkin dulu papaku tuh kayak nerima ya. Kamu mau jadi apapun tuh ya wes papa nerima karena itu pilihanmu gitu. Dari kita masa SMA pun, dari kita kelas 3 SMA aja lah wes. Kita udah dituntut untuk kita bisa memilih pilihan kita sendiri gitu lah untuk masa depan kita. Nah, papaku sesimpel itu memang dulu papaku sesimpel kayak ya udah kamu mau kemana ya nyamanmu. Yang penting itu yang terbaik buat kamu gitu. Nah beda dengan ibuku. Nah tapi di balik itu semua memang Tuhan kasih rencananya ya udah. Orang tua yang awalnya nggak setuju kamu kuliah, akhirnya kamu bisa membuktikan sendiri gitu loh. Bisa membuktikan sendiri, dan yang mendampingi aku wisuda ya hanya ibuku gitu. Papaku juga, karena papaku sudah percaya sama aku, papaku udah dipanggil Tuhan, udah di surga, ya udah. Ya itu karena papaku percaya sama aku bisa. Bisa gitu loh. Jadi semuanya ada hikmahnya sih teman-teman. Jadi kalau kalian punya mindset aku masih bingung kuliah di mana, terus karena tuntutan orang tua dan lain sebagainya, percaya itu orang tua itu memang itu yang terbaik buat kalian gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misal kalian punya pilihan sendiri, sampaikan alasanmu kenapa gitu. Sampaikan, bukan untuk kita beda pendapat, kita pasti ada ya. Bukan melawan orang tua itu. Kita bukan, nggak ada maksud untuk melawan orang tua tuh enggak. Cuman kita ada hak kok untuk menyampaikan pendapat ini, Pak Bu, aku gini loh, alasanku ini tuh gini gitu. Ya udah kalian sampaikan aja pendapat kalian. Nah, meskipun nanti orang tua kalian kurang paham mau kuliah di mana atau apa, ya kalian minta doa restu lah ibaratnya. Aku minta doa restu, aku mau kuliah ambil jurusan ini, atau mungkin aku mau daftar ini itu. Karena doa orang tua itu memang sangat berpengaruh ya. Pengaruh banget loh. Pengaruh banget sih. Akhirnya ya berjalannya waktu, ya ibuku nerima aja. Dengan waktu pas 4 tahun aku lulus dengan pujian, IPK aku 3,86 kalau nggak salah. Ya semuanya itu karena memang aku pakai, ibarat kata pakai hikmat ya. Jadi pakai hikmat tuh kayak aku mau kuliah apa, aku mau ini apa. Yang awalnya aku nggak mau kuliah, benar-benar nggak mau kuliah, nggak mau ini ya. Mungkin itu hidupku saat jatuh-jatuhnya ya. Jadi waktu SMA lagi senang-senangnya, aktif-aktifnya dan sebagainya. Tapi ya seaktif apapun kamu ternyata memang nggak. Ini kalau misal kamu nggak ada pendirian, nggak ada pondasi buat kehidupanmu sendiri, akhirnya susah. Gitu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan sih teman-teman ya. Mulai dari kelas 2 SMA itu kalian mau kemana itu mulai dipersiapkan. Nah nanti kelas 3 kalian udah harus paten. Tinggal jalanin aja gitu nggak sih Mbak? Betul. Tapi pengen itu jadi tadi kayak di Malang tadi vokal coach. Iya. Itu. Ada gambaran atau keinginan gitu di Magetan atau di Madiun. Sebenarnya sih kalau dibilang keinginan pasti ada ya. Kayak aku kan tinggal di Ngawi. Alamatku di Ngawi.
Banyak sih yang bilang kenapa kamu kok nggak buka kursus musik atau jadi vokal coaching di daerah sini aja gitu. Masih dalam pergumulan sih sebenarnya karena memang secara marketing kan harus maksimal ya untuk hal yang seperti itu karena memang mengingat lagi Magetan Madiun Ngawi ini kan kota kecil yang mungkin nggak semua mindset orang itu kayak mending les vokal, mending les yang lain aja deh. Oke, gitu. Lebih ke akademik gitu ya. Ke akademik aja atau yang les yang lain aja gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang mau sih mau ya. Cuman mungkin dari diriku sendiri sih masih belum siap secara tempat juga masih belum ada gitu. Kalau secara private dan lain sebagainya aku bakal kesusahan untuk ngatur waktu dengan kerjaku yang di perusahaan gitu. Jadi kayak agak susah ya. Karena kan udah kerja itu ya. Jadi bersyukurnya setelah aku pulang dari Malang pun ada pekerjaan yang memang cocok sama aku gitu. Tadi kan kita mau spill suaranya Mbak Marta nih, tapi kan kita bisa sama Ivan juga nih. Mbak Marta aja sih. Tapi kebetulan Ivan ini kalau nggak salah aku nggak salah inget dia tergabung sama Paguyuban Bintang Radio juga ya. Iya. Bener. Tahun 2023. Nah kebetulan mungkin tak spill dikit ya, aku lupa ya. Aku dulu itu tahun 2017 itu juga tergabung di Paguyuban Bintang Radio. Berarti RRI sama Madiun. ya? Satu paguyupan ya, beda tahun aja ya. Satu paguyupan sih. Tahun 2017 ya, waktu baru lulus SMA berarti. Lulus SMA. Waktu itu Mbak Marta waktu ikut Bintang Radio itu juara berapa? Maksudnya dapat juara nggak? Dapat juara nggak ya? Dulu Bintang Radio itu mekanismenya kita ada audisi dulu. Audisi dulu dari sekitar 50-an orang gitu, diambil 5 yang terbaik, 5 putra, 5 putri. Nah, untuk masuk ke grand final. Nah, setelah itu diambil 2 putra, 2 putri untuk masuk ke final. Nah, kebetulan puji Tuhan aku masuk ke grand final, juga masuk ke finalnya. Nah, waktu final itu kan penentuan nih, juara 1 siapa, juara 2 siapa. Nah, aku di juara 2 juga di juara favorit. Jadi memenangkan 2 juara ya? Juara favorit juga juara 2 gitu. Tapi kalau misalkan di tahunku yang kemarin itu memang nggak ada juara sih. Jadi 3 besar terbaik. 3 besar terus nanti disuruh buat video, terus videonya itu dikirim ke nasional. Oh gitu ya. Gitu kayak aku memang lihatnya dari mulai zaman kita COVID itu mekanisme Bintang Radio emang agak susah sih. Gitu. Berarti kalau di zamannya Mbak Marta itu kalau udah juara itu nggak suruh buat video gitu? Enggak, kita langsung terus dikirim ke nasional, itu yang juara 1 aja. Juara 1 putra dan juara 1 putri. Berarti Mbak Marta udah dikirim ke nasional tadi ya? Oh, aku yang juara 2. Yang dikirim yang juara 1 gitu. Tapi waktu itu emang udah keren sih juara 2. Karena kalau misalkan 3 besar itu kan cuma tahu 3 besarnya aja gitu ya. Jadi sama aja gitu. Kan tadi kan udah dapet juara 2 ya. Ini kan dari tadi teman-teman mendengarkan kita bercerita tentang vokalisnya Mbak Marta nih. Mungkin teman-teman penasaran sama suaranya Mbak Marta nih. Ivan biar di-spill lah gitu suaranya Mbak Marta itu kayak gimana. Juga penasaran sih. Sebagai nanti penutupan dari podcast kita di episode kali ini, Mbak Marta bisa nyanyi ya, spill suaranya. Boleh. Oke, aku Marta yang udah teman-teman tahu. Usiaku 23 tahun mau menginjak ke 24 tahun. Masih muda ya berarti? Masih muda banget sih. Masih muda ya. Bersyukur sih masih dikatakan muda ya. Masya Allah. Tapi aku dari tadi penasaran suaranya Pak. Aku pengen dengerin suaranya Marta. Oke. Jadi langsung aja bisa di-spill. Gitu. Ya bisa langsung Mbak? Iya langsung aja. Potong aja ya? Potongan aja. Mau nyanyi lagu apa nih? Yang biasa Mbak paham lagu aja yang Mbak Marta biasa nyanyiin itu apa? Banyak sih ya. Aku nyanyi salah satu lagu barat aja ya. Oke. If I Got You, tahu? Oke. Mungkin Ivan tahu ya. Yang lagunya Alicia Keys itu? Yes. Sedikit aja. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you.
Oke. Merinding. Suaranya emang semerdu itu suara Mas gitu ya. Bisa menirukan ya mungkin. Waduh. Gak bisa. Langsung insecure Van. Oke. Itu nih tadi Mbak Marta kan suaranya kan emang luar biasa banget ya. Itu memang dari orang tua, ada dari gen gitu apa Mbak Marta belajar sendiri? Dari lahir. Oke. Berarti dari keturunan ya? Jadi memang dulu dari kecil, dari aku usia 2 tahun itu sering disuruh nyanyi gitu sih di gereja gitu. Tapi keren loh, keren sih. Pertanyaan kamu itu orang tua apa dari lahir? Ya, dari lahir Pak? Maksudnya tuh gitu. Maksudnya kan dari orang, ya dari orang tua atau mungkin dilesin atau gimana? Enggak sih, kalau les dilatih sama almarhum papaku. Mungkin sebagai penutup episode kali ini, Mbak Marta ada pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton nanti nih. Oke. Buat teman-teman di rumah, sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini nih ya. Terutama kalian yang nonton ini mesti kebanyakan anak-anak semanti nih, anak-anak yang masih putih abu-abu nih ya. Masih banyak yang masih bingung dengan masa depan dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Kalian benar-benar harus memantapkan diri sendiri, kalian kenali diri kalian sendiri. Ibarat kata kalau di aku tuh minta hikmat aja sih sama yang di atas, minta hikmat dari Tuhan gitu. Karena memang selain diri kalian sendiri yang bisa, tanpa Tuhan pun kalian nggak akan bisa apa-apa, termasuk dari restu orang tua juga. Nah, kenali diri kalian sendiri dengan cara yaitu apa yang kalian punya, apa yang potensi apa yang kalian miliki, ya udah, jangan memaksakan kehendak orang lain, jangan memaksakan kehendak yang kamu nggak bisa gitu. Karena memang masa depanmu itu ya ada di tanganmu sendiri gitu, yang menentukan juga kamu, bahkan kedepannya nanti masa depanmu juga. Nanti saat kamu sudah menikah atau berkeluarga, bekerja pun itu ya kamu sendiri yang menjalani, bukan orang tua atau orang lain. Oke, sangat berkesan banget ya. Nah, kita kan udah ngobrol banyak banget sama Mbak Marta. Iya, udah lama banget. Iya, nggak kerasa ya. Betul. Jadi semoga apa yang disampaikan dari Mbak Marta dan obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Semanti dan teman-teman di luar sana. Oke. Jadi mungkin kita berdua pamit menutup. Iya, pamit undur diri. Dan terima kasih untuk Mbak Marta. Terima kasih waktunya kunjung ke podcast Semanti dan memberikan pesan-pesannya juga. Terima kasih ke kita. Terima kasih lo ya. Oke, kita juga makasih. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like and comment YouTube Podcast Mati dan nyalain notifikasinya biar nggak kelewatan video-video selanjutnya. Oke? Sekian dari kita. See you.